Kepala UPT BPBD Kecamatan Kroya kepada Bapak Sugiarto di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Jepara Kulon beserta perangkat, yang kami hormati pendamping desa Desa Jepara Kulon, yang kami hormati Bapak Ketua RT RW serta anggota Dimas Desa Jepara Kulon. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kami dapat bersilaturahmi dengan Bapak semuanya di Desa Jepara Kulon ini. Baik, mohon izin Pak Kades. Baik, sebelumnya kami izin sebentar di Troya, ya. Nama saya Sugiarto, kebetulan di UPT selaku Kepala UPT. Sedangkan kalau UPT BPD Troya ini membawahi 6 kecamatan, mulai Adipala, Maos, Sampang, Troya sendiri, Binangun, Nusawungu. Jadi luas, ya kabupaten kalau dulu. Dan kami hanya membawahi mempunyai personil 10 personil. Jadi jelas, 6 kecamatan 10 personil, entah kurang maning, gitu kan? Kayak kemarin lah, ya, Kroya banjir Nusawungu, itu ya. Tapi alhamdulillah karena kami di bawah banyak teman-teman relawan sehingga dapat terbantukan. Itu di wilayah kerja kami. Dan terkait untuk kegiatan hari ini untuk penyebarluasan informasi skala lokal yang ada di Desa Jepara Kulon. Apa mawon sih sing bencana yang ada di Desa Jepara Kulon? Jelas pertama ya tadi sama Pak Kades, mungkin di sini sih banjir tapi tidak ke warga lagi, ke sawah. Karena kemarin terus saja dalam minggu kemarin saya kan tiap hari lewat sini terus ke Pelahan. Jadi saya tahu itu yang sawah, sungai yang dekat kuburan, dekat sawah. Nah, di situ ya mohon maaf nih, kaitan dengan sampah menumpuk di situ. Terus sempat kemarin terfoto, tapi kok karena kemarin waktu kegiatan diulang kan banyak ini kegiatan di paling kehilang foto yang kemarin. Saya sempat jepret ini foto yang di sini, yang dekat jembatan. Nah, ini yang dapat limpahan lah, bukan sih banjir, limpahan ke sawah, ya. Jadi mohonlah dapat diantisipasi. Memang jelas ini kiriman sampah jadi dari ini pokok ada kerjasama. Ini kasusnya sebenarnya sama ini. Kalau wilayah Kroya dan Nusawungu sampah ini dari atas. Kalau Kroya kayak Mujur, Gendasari, terutama Mujur ini yang dekat dengan jalan nasional itu yang cepat rame. Itu juga sampah dari atas, dari Desa Sidamulya. Itu pasti mentok di situ, kebetulan ada pasti di batas, ya. Itu ada di situ pas ada pintu, pas belokan di situ ada pintu, ya, padahal sampahnya bahasanya bedogol, pring, termasuk kasur, ya udah langsung melimpah jalan. Itu jadi wilayah Banyumas. Kalau pas Tegusi itu kan sebetulnya melimpahnya di situ. Cuma karena mau masuk Kroya, jadi kan ramai. Di jalan aja sudah 30 cm langsung, waduh, sekarang cepet ramai kan? Nah itu sebenarnya sama ini. Kayak dengan kalau sana terdampak ke jalan raya, juga ke sawah. Kalau sini, kalau saya sih ada ke sawah lah ya. Nah, monggo lah, ucapannya ya antisipasi bersama-sama lah ya. Setelah kita mengetahui ancamannya ya, yang sawah itu kan hanya limpahan lah, limpahan air. Jadi monggo kerjasama dengan 2 desa untuk saling menjaga sawah biar bersih gitu lah. Itu tadi yang limpahan sih banjir. Kemudian yang di sini juga pernah kejadian angin kencang atau lisus bahasa Jawa sedikit. Termasuk pernah di daerah sini lagi kan ada yang pernah pohon tumbang. Nah, mohon lah, karena angin lisus kan
pasti kejadian siang hari pada saat perubahan cuaca cepat lagi dari panas langsung adem sehingga terjadi angin kencang Yesus, sehingga angin kencang itu dapat menimbulkan atau membahayakan lah ya pohon yang mudah patah. Jelas yang kena kayak di sini kemarin kan ada albasia yang lain, sehingga dapat menimbulkan bencana yang lain kan. Jadi mohonlah biar mana sudah akan ya termasuk sekarang ini jadi kayak kemarin sore kan angin kencang ya. Jadi mohon ini kepada Bapak RT, monggo di sekitar lingkungan bila mana ada yang di sekitar rumah atau gedung ada pohon yang tinggi dan mudah patah, monggo lah dapatnya dikerjasamakan sehingga dapat dikurangi atau lebih baik langsung dipotong juga. Jadi tidak menimbulkan kerugian, ya, kerugian apalagi mungkin pohon itu punya orang lain kan, kasihan yang orang yang kena pohon itu, jadi nanti musibah ya. Dan bila mana kaitan terjadi pohon tumbang mengenai rumah, jadi memang itu kasusnya adalah musibah Pak Kades. Jadi ya yang mengganti ya yang pemilik pohon. Nah, untuk terkait kalau rumah yang betul-betul kena angin ya Pak Kades, tapi rumah roboh itu jangan betul-betul rusak parah. Rusak parah itu misal gini, dalam rumah yang kena pas bagian kamar tidur atau ruang makan ataupun dapur yang menyebabkan di dalam rumah tersebut tidak dapat berfungsi. Kayak yang kena di kamar tidur, jelaskan jadi fungsi. Nah, dan rumah rusaknya rusak parah, kena parah sekali. Nah, itu yang dapat bantuan dari kami BPBD. Nah, kok ternyata orang itu mengungsi, ya fungsi, berarti itu bantuannya dari dinas sosial. Nah, jadi mohon dapat bekerja sama karena di tiap kecamatan ada petugas dari dinas sosial. Mohon dapat dikerjasamakan karena kaitannya dengan bantuan bahan bangunan ringan itu memang di kami. Tapi kalau per makanan atau logistik adanya di dinas sosial. Itu tadi namanya dengan angin Yesus, ya mohon sampaikan karena apa? Biasanya kami dari Bupati itu ada surat yang ke camat bahwa mengantisipasi, biasanya itu baik mengantisipasi curah hujan ataupun kekeringan, pasti justru ada surat tersebut kepada camat kepada desa, kemudian desa menindaklanjuti sampai ke bawah. Nah, itulah dapat untuk dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat angin ribut yang menimbulkan pohon tumbang. Jadi dua di sini, jadi limpahan kemudian angin Yesus. Nah, yang ketiga ini gempa bumi. Ya, gempa bumi jelas di sini gempa bumi ini kita adalah aktif. Kenapa? Di sekitar Samudra Indonesia, lautan kita itu di situ ada gunung berapi aktif. Jadi memanjang mulai dari Jawa Timur muter. Nah, dan tiap hari ada gempa. Kayak tadi jam 4, jam 5 di Pacitan Lumajang. Terus agak tadi jam 8 ke Jogja. Jadi pindah terus aktif nih. Jadi gempa itu aktif dan tiap hari ada. Nah, dan wilayah kita adalah kebetulan yang punya laut samudra, ya. Jadi kita harus hati-hati walaupun di sini jauh nih. Nah, sekarang yang gempa aja, yang mana terjadi gempa bumi kepanjenengan di dalam rumah. Jadi untuk mencegah terjadi sesuatu, maka bila terjadi gempa yang kekuatannya besar, maka kita begitu jatuh dan kebetulan di rumah kok ada kayak meja ini dapat melindungi diri ya. Di kolong meja bisa, tempat tidur bisa, kemudian juga bisa kursi untuk melindungi kepala. Jadi kalau yang pertama itu kita melindungi kepala, karena apa? Kepala kan yang sangat vital nih. Aris ketiban komodo gede ya, konsentrasi ini buyar, ya kan gitu. Nah, jadi kemudian bila mana gempa sudah tenang lah, baru panjenengan keluar halaman. Atau juga kemudian bila mana terjadi masih di dalam rumah, bila mana ada
tembok atau ada lemari, tapi juga lemari yang dari terbuat dari kayu ya, yang kuat, jangan sampai dari kaca. Kalau kaca tidak pecah. Itu juga bisa panjenengan dodok di bawahnya, di pojokan lah ya. Ini namanya segitiga kehidupan. Jadi kalau di sini lemari, di sini samping saya lemari, saya jongkok di bawah, berarti segitiga, ya, segitiga kehidupan. Jadi bisa untuk mengamankan. Kenapa? Kalau yang kena lemarinya berarti kan miring, ya. Jadi miring, nah kayak gini, segitiga kehidupan. Jadi mengamankan diri di dalam rumah. Nah, panjang langsung bisa keluar. Jadi gempa itu aktif, ya, di wilayah kita aktif, ya, ada aktif gunung berapi di Samudra Indonesia, ya. Dan alat gempanya kita juga oleh BMKG ada di depan terpenyu di laut. Jadi kenapa kok kita ditaruh satu baru satu, ya? Tapi itu juga alhamdulillah karena itu tadi wilayah kita adalah yang punya samudra luas yang tidak ada penghalang. Yang ada penghalangnya baru hanya di Nusa Kambangan. Untuk kita dulu Nusa Kambangan itu nanti ada contohnya. Nah, yang mana kok terjadi gempa mandang ngetan mulai sodong ngetan, ya ini yang membahayakan kita ini. Nah, ya, jadi itu tadi. Jadi memang prosesnya tadi, kalau proses kaitannya dengan alat tadi berfungsi memang lama, sekitar 5 menit lah. Jadi begitu gempa terjadi, prosesnya itu dari alat tadi yang di laut, kemudian ke satelit dan kantor BMKG ini itu di Banjarnegara. Nah, setelah dari proses di Banjarnegara baru diberitahu ke dinas-dinas terkait termasuk BPBD. Itu tadi gempa ya. Jadi nah, gempa yang menimbulkan tsunami, walaupun di sini sih tidak. Nanti terkait tsunami nanti kaitannya belajar dengan AWSMAP, nanti teman saya yang memberi pelajaran. Kaitan wilayah kita kebetulan di Samudra Indonesia yang potensinya, ya sekali lagi potensi ada di wilayah kita, dan nanti juga ada di peta, itu ada diperlihatkan. Jadi kaitannya dengan tsunami nanti diberikan di petanya, ini kelihatan di situ ada peta yang dari BMKG, ya. Memang terjadinya tsunami, gempa ada di laut, kemudian kedangkalan di kurang lebih 70 kilo, kemudian kekuatan gempa 7, ya. Tanda-tanda tsunami bila mana panjenengan berada di sekitar pantai, gempanya cepat, pasti orang tiba lagi jatuh. Nah, apalagi di pantai berarti kok sampai jatuh panjenengan siap-siap lagi ngalor wen. Ngalor. Kalau yang di pantai begini. Nah, kalau yang di sini tenang saja. Itu ngalor. Jangan sampai panjenengan kalau tahun dulu kan untuk pagar alam, gitu. Nah, sekarang jangan. Nanti ada AWSMAP bahwa sini sepanjang ini sih sudah hijau, kuning mendekati hijau lah. Di sini ketinggian air sampai di sini 0,5 meter. Nah, di ketinggian air di sini 0,5 meter, maka di sini nanti untuk tempat evakuasinya sementara warga pelahan, untuk warga ya Jepara Kulon lagi sepanjang sini mulai Cakti termasuk khusus ini. Jadi kaitannya dengan tsunami jalur wilayah sini kuning ke hijau, ya. Jadi tadi prosesnya tadi gempa yang berarti kita aman. Proses gempa di laut, goncangannya besar, yang ya tandanya orang jatuh lah. Kemudian di sana kok ada bau kayak belerang, kemudian air laut langsung surut. Nah, itu berarti sebagai tanda tsunami. Jangan panjenengan pas di pantai lautnya surut ngidul, akeh iwak langsung layu ngidul. Waduh ya. Nah niku mungkin ini begitu air surut cepat, memang gerakan cepat. Jadi kecepatannya seperti pesawat supersonik. Jadi dan kecepatan apa? Kenapa? Buminya sampai tubuhnya bisa dhuwur. Nah, itu kenapa dicepat nih? Pangutan. Bumi kan sedikit
begitu patah sini mengisor cepet banget kan banyu mlebu, tapi langsung mumbul maning loh. Jadi mumbul maning langsung ke pantai. Jadi memang cepat sekali, ya. Jadi seperti kecepatannya pesawat jet. Jadi memang larinya panjenengan hanya dikasih waktu 15 menit menjauhi pantai. Kalau pas panjenengan di pantai loh, ya. Kalau di daerah sini sih, jadi tadi sini aman. Jadi kalau pas sudah di sini ya mendengarkan informasi saja dari desa atau melihat TV. Nah, gitu ya. Memang pada saat terjadi gempa yang diikuti dengan tsunami pasti listrik mati. Kenapa? Contoh soal pada saat pernah kejadian yang jam setengah 12 malam pernah gempa tahun 2016 apa 15 ya. Saya pas piket gempa jam setengah 12 wilayah Kroya mati semua, termasuk ya karena saya ini BWD punya sirine di dekat pantai, jadi mati semua karena masih pakai listrik ya. Ada memang kita punya BWD punya sirine baru 9 titik, mulai dari Sodong pas pintu, kemudian Lempang, Pelahan, Balai Desa Widara Payung pas pantai, Widara Payung Wetan, kemudian Sida Urip, Karangpakis, Jetis. Nah, 6 ini yang pakai listrik. Nah, yang 3 sirinnya baru 3 lah ya, pakai solar set. Jadi sangat-sangat berkurang sekali. Ya. Kita dikaitnya dengan tsunami, lagi yang kebetulan potensi sekali lagi, potensinya ada. Jadi ada di Jan Kidul lah, terus kita. Ya, potensinya ada, nanti di peta kelihatan sekali bahwa di situ ada yang dikotaki merah oleh BMKG. Memang kita dasarnya itu adalah dari BMKG, bukan dari kami. Kami hanya menyebarluaskan informasi kebencanaan dari BMKG, termasuk cuaca. Pasti di situ BPBD untuk dapat menyebarluaskan cuaca hari ini. Dan kalau di distrik Kroya pasti kami selalu begitu terima dari BMKG, saya pasti di Tangguh Kroya langsung sebarluaskan di cuaca hari ini bagaimana. Terkait tadi masih masalah tsunami ya. Jadi kalau di sini ya, wilayah Sebaragulung ada zona kuning. Dari sini adalah untuk pengungsian dari warga Pulang Wetan. Walaupun kemarin hari Sabtu, kemarin kami simulasi ya untuk Pulang Wetan. Memang kalau seharusnya warga Pulang Wetan seharusnya larinya sampai ke sini ya, ke SD Jepara Kulon 1, ke balai desa juga bisa, tapi berhubung di Welan itu ada sekolah tingkat 3 tingkat, jadi lantai kedua itu bisa, lantai kedua dan ketiga tapi loh ya, itu untuk evakuasi. Jadi kami kemarin hari Sabtu itu simulasi gempa dan tsunami. Simulasi gempanya untuk anak-anak sekolah turun ke bawah, simulasi tsunami warga dari dekat pantai Panggir, kemudian Pasar Caplek, ya itu larinya ke utara. Memang sementara kemarin hanya sampai MI, tapi seharusnya mereka larinya sampai di SD Jepara Kulon dan juga Jepara Wetan, tempat pengungsiannya, ya, warga Belahan. Nah yang di sini yang ya di sini tetap di sini ya, harus sudah tahu ilmunya ya, panjenengan menerima mereka ya, menerima pengungsian, maka di sini harus disiapkan tempat pengungsian. Di dalam pengungsian jelas ada dapur umum, kesehatan ya, dan posko. Dan untuk di posko tetap di desa, maka nanti kita launching ada posko kesiapsiagaan bencana desa sini ya, kebetulan untuk hari ini. Jadi nanti di sini juga dibentuk tim siaga bencana dan juga forum pengurangan resiko bencana. Kalau forum pengurangan resiko bencana itu adalah upaya mengurangi bencana, programnya apa saja itu forum ya. Ya untuk ketuanya forum monggo Pak Kades dan warga. Tapi kalau tim siaga bencana ketuanya Pak Kades ya,
di bawah Pak Kades nanti di situ ada seksi mulai dapur umum, tempat pengungsian, kesehatan, sarana angkutan, kemudian keamanan di situ dibentuk nanti, ya. Karena apa? Ya tadi sini menerima tamu loh, menerima tamu, jadi kita disiapkan, ya. Jadi jangan sampai kita juga langsung lari ke sana kosong. Jadi, kalau tahun dulu boleh lah, ya. Tahun lalu, ya. Tahun 2006 yang Sumbyo, yang Nusa Wungu lari ke Sumbyo, yang sini sampai ke Butuh sampai Pagelalang. Ya. Memang kalau tahun 2006 kebetulan saya di Kecamatan Jelugi itu pengungsian dari kota sepanjang Pro 5 sampai Tumbu Gunung macet total karena mereka pakai kendaraan, ya. Padahal untuk evakuasi tsunami disarankan tidak pakai motor tapi harus lari saja. Kalau pakai motor ya tadi kejadian seperti 2006 macet nggak bisa jalan. Tapi kalau panjenengan lari atau jalan tetap lancar. Yang penting menjauhi pantai, ya. Kalau kaitan dengan tadi tsunami itu menjauhi pantai dan menjauhi sungai, karena di wilayah kami ini ada 2 sungai, Sungai Serayu sama Ijo di Jetis, ya. Itu pun sebagai jalur jalan tol. Maka kalau yang dekat dengan Sungai Serayu kayak Penggalang, kemudian di Kecamatan Maos itu ada Karangkonin Karangtena, itu menjauhi Sungai Serayu, ya. Tapi kalau sini hanya pantai. Tapi kalau panjenengan di dekat Sungai Serayu atau Sungai Ijo, menjauhi Sungai Serayu dan Sungai Ijo, ya. Jadi untuk kesiapsiagaan warga masyarakat ini, warga masyarakat Jepara Kulon untuk menerima, nanti di situ juga ada mungkin pembuatan jalur atau papan pengumuman, ya. Papan pengumuman di sini tempat evakuasi akhir di SD mana, kemudian di sini poskonya termasuk pembuatan itu, dan juga bisa juga ada pembuatan tulisan atau tulisan pakai banner atau pakai plat monggo. Itu kan upayanya forum, terserah desa mau membuat tulisan atau desa Jepara Kulon zona aman, itu monggo. Karena di Widara Payung Pantai, Widara Payung Wetan, kami pun buat peringatan dini tsunami. Di sana ada daerah rawan tsunami. Di Pantai Widara Payung Wetan itu ada di pojokan, itu yang memasang BMKG, ada tulisan itu, ada peringatan. Joglone ambruk, Pak. Oh, yang joglo tadi malam sore itu lah, itu yang Balai Desa Widara Payung Wetan tadi malam laporan sore tadi malam. Jadi ada joglo memang, yaitu sebetulnya baru dibuat belum selesai, masih banyak di apa yang pakai barbula. Kemarin kan anginnya gede, rubuh. Jadi tadi sore sudah terlihat, tapi kelihatannya ya nanti saya memang teman saya sedang kesana lagi yang lihat itu joglo ambruk. Itu tadi kaitan dengan tsunami, gempa yang diikuti tsunami, ya. Sekali lagi untuk wilayah Jepara Kulon zonanya kuning tapi ke hijau, ketinggian airnya di sini 1,5 meter, ya. Jadi mau diinformasikan ke yang lain bahwa di sini kesiapsiagaan menerima. Jadi kesiapsiagaan menerima warga dari belahan, bisa juga dari Gempang atau belahan si dari Widara Payung Kulon, ya. Kan kita nggak tahu, dari Karangbener juga bisa. Kadang-kadang kan dari sana mungkin larinya asal Melayu gitu loh. Kayaknya tadi yang dengan